Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kita semua ada dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Di saat ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan memasang, memeriksa, dan membuat laporan pekerjaan instalasi listrik dengan PLC. Ya, setelah proses pemasangan kita dilakukan, setelah selesai dilakukan, layoutnya seperti yang kita bisa lihat sendiri. Ya, di sini ada panel dengan komponen-komponen yang di dalamnya. Kemudian di sini ada push button 2 untuk melayani sebuah lampu. Yang berikut ada motor listrik. Yang berikut adalah tombol sebagai tempat untuk mengoperasikan bagaimana motor listrik ini beroperasi, putar kanan dan putar kiri. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan setelah kita melewati tahap perencanaan sampai saat ini adalah proses terakhir, yaitu tahap pemeriksaan. Maka kita tahu bahwa ada 2 tahapan yang harus kita laksanakan dalam proses pemasangan ini, pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa tegangan. Artinya sebelum tegangan disambungkan ke rangkaian kontrol yang kita telah pasangkan, terlebih dahulu kita periksa dulu apakah ketersambungan sudah dilakukan secara baik atau belum. Untuk itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 2 cara untuk dalam langkah pemeriksaan. Yang pertama itu di saat tidak bertegangan, dan yang kedua adalah menggunakan tegangan. Ya, saya akan memperkenalkan komponen yang kita akan gunakan atau alat ukur yang kita gunakan untuk memeriksa komponen yang telah kita pasang. Yang pertama adalah di sini saya menggunakan test pen untuk pengujian kalau sudah bertegangan, pengujian polaritas menggunakan test pen. Yang berikut adalah menggunakan tang ampere. Setelah motor listrik bekerja, kita akan mengukur berapa ampere pada setiap fase yang masuk ke motor. Yang berikut adalah pengujian pemeriksaan fase, kebenaran putaran, kebenaran fase yang akan kita uji. Kita menggunakan, di sini saya menggunakan. Yang berikut adalah kalau kita mengukur tanpa tegangan, maka alat ukur yang kita gunakan adalah pertama kita mengukur ketersambungan dari rangkaian kontrol yang kita telah buat. Komponen atau alat ukur yang saya gunakan adalah avometer untuk mengukur ketersambungan dari rangkaian kontrol yang sudah terpasang ini. Apakah sudah tersambung atau terhubung dengan baik sesuai dengan gambar diagram rangkaian kontrol, baik itu rangkaian tenaga maupun kontrolnya sendiri. Kita menggunakan avometer. Yang berikut adalah alat ukur yang saya gunakan adalah Megger. Alat ini digunakan untuk bagaimana kita mengukur tahanan isolasi dari rangkaian yang kita sudah buat, dari proses pekerjaan yang kita telah lakukan. Demikian. Ya, kita tahu bahwa setelah proses ini kita telah lakukan, maka yang berikut adalah bagaimana kita menjalankan motor ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Yang pertama adalah
Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pemeriksaan dari rangkaian kontrol yang telah dibuat untuk proses mengerjakan memutar motor putar kiri kanan, kemudian 2 push button melayani 1 buah lampu melalui rangkaian kontrol berbasis PLC. Ya. Dengan demikian saya akan langsung mengecek, memasukkan tegangan untuk kita gunakan, kita mencoba rangkaian kontrol, prinsip kerja dari rangkaian kontrol itu sendiri. Ya, kita bisa lihat, kita harus pastikan bahwa proses pengujian, pemeriksaan itu sudah berjalan dengan baik, maka saatnya kita akan memasukkan tegangan dari power supply untuk masuk ke rangkaian kontrol yang kita punya. Kita lihat, setelah tegangan dimasukkan, tegangan sudah masuk pada power supply yang kita punya, maka kita mengecek ya, semuanya dengan baik, berlangsung dengan baik, supply telah masuk. Setelah itu kita mengecek PLCB, kalau di on kan, maka yang terjadi adalah lampu indikator telah menyala, itu menandakan bahwa power supply telah masuk ke PLCB, kemudian sudah keluar menuju ke MCB 3 fase dan MCB 1 fase untuk kontrol kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengecek rangkaian kontrol pada rangkaian kita. Saya akan meng-on MCB 1 fase sebagai input dan output dari smart relay yang kita punya. Setelah kita on kan, kita lihat bahwa smart relay telah menerima arus, kemudian sudah standby untuk kita kerjakan. Yang berikut adalah kita lihat, setelah smart relay kita bekerja, kita akan mencoba prinsip kerja daripada rangkaian itu sendiri. Sebelum kita menaikkan MCB 3 fase ke rangkaian daya, kita hidupkan rangkaian kontrolnya dulu sebelum rangkaian daya dihubungkan ke motor. Ya, kita bisa lihat lampu indikator telah menyala. Saya akan mencoba saklar 1. Ya, kita bisa lihat lampu indikator dari K1 sudah menyala. Saya coba matikan. Ya, normal. Yang berikut adalah S2. Ya, normal. Saya coba matikan. Normal. Saya coba hidupkan. Kemudian saya menekan emergency switch. Apa yang terjadi? Ya, ternyata rangkaian menjadi putus. Kita kembali reset emergency. Yang berikut, saya akan mencoba bagaimana prinsip kerja dari overload itu sendiri. Kita lihat, saya mencoba start. Ya. Kemudian dalam kondisi running, kita lihat indikator menyala. Dalam kondisi running, saya mencoba mengetrip overload. Apa yang terjadi? Ya. Lampu merah itu menunjukkan bahwa overload sementara trip dan rangkaian putus. Setelah itu saya reset kembali. Ya, kembali ke posisi normal untuk siap bekerja kembali.
Oke, tombol tekan, emergency, stop, start sudah normal. Kemudian kita punya overload bekerja secara normal. Sekarang kita coba untuk menyalakan push button melayani satu lampu. Ya, satu. Kita coba matikan. Ya, normal. Saya coba hidupkan di sini. Saya padamkan, saya matikan di sebelahnya. Push button 2. Ya, normal. Saya coba hidupkan. Saya juga matikan di sini. Ya, normal. Demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa rangkaian kita sudah bekerja secara normal. Berikutnya, setelah yakin betul bahwa rangkaian kita sudah normal, maka langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan MCB 3 fase untuk supaya rangkaian dayanya ke motor listrik. Kita lihat, saya akan on kan? Ya. Setelah di on, kita lihat, saya on saklar 1 atau tombol tekan S1. Ya, terputar. Kita lihat arah putarannya, ya, berlawanan jarum jam. Yang berikut, saya coba S2. Ya, saya coba matikan. Ya, searah jarum jam. Itu artinya bahwa motor yang kita jalankan atau kontrol untuk mengatur motor sudah berjalan dengan normal, dengan arah putar kanan dan putar kiri. Kemudian saya akan mencoba kalau ada kejadian khusus, apa yang akan terjadi pada motor kita. Sementara terjadi, ya kan? Kemudian yang terjadi adalah terjadi kondisi khusus yang mengharuskan kita memutuskan rangkaian lewat emergensi, keadaan darurat. Maka yang terjadi kita memutuskan rangkaian di emergensi. Ya, normal. Kemudian kita reset kembali. Kita kembali menjalankan. Ya, kita reset. Kita cek kondisi overload apakah normal atau tidak. Ya. Dengan demikian, maka dinyatakan rangkaian kita sudah bekerja dengan sangat baik. Setelah itu kita bisa mempergunakannya. Ya. Demikian yang dapat saya jelaskan di saat ini. Atas perhatian, diucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Salam sehat untuk kita sekalian. Sampai jumpa kembali.